Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Helmina Mara dengan NIM 22029150, Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi jarak antara dua garis dan jarak antara titik dan bidang. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang adalah jarak terdekat yang diperoleh ketika jarak tersebut saling tegak lurus. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini akan banyak menggunakan teorema Pitagoras. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jarak antara dua garis dalam bangun ruang. Ada 4 kemungkinan tentang kedudukan dua garis dalam bangun ruang. Yang pertama yaitu sejajar. Apabila dua garis terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan, itu dinamakan sejajar. Misalnya AB dengan EF, AB dengan DC, EF dengan HG. Yang kedua yaitu berpotongan. Apabila dua garis memiliki satu titik persekutuan, misalnya AB dengan BC berpotongan di B, CG dengan GF berpotongan di G, FG dengan GH berpotongan di G. Oleh karena itu, jaraknya adalah 0. Yang ketiga itu berimpit. Setiap titik yang ada pada garis adalah titik persekutuan. Misalnya garis M yang terletak pada garis AB ukurannya sama, maka itu akan berimpit. Oleh karena itu jaraknya adalah 0. Yang keempat yaitu bersilangan. Apabila dua garis tidak mempunyai titik persekutuan dan tidak sebidang, misalnya AB dengan CG, kemudian AB dengan DH, kemudian EF dengan CG. Selanjutnya itu jarak dua garis yang sejajar. Misalnya diketahui kubus ABCD, kemudian ditanya tentukan jarak EF dengan AB. Dalam kubus EF dan AB merupakan garis sejajar. Ketika garis sejajar, maka jaraknya adalah jarak terdekat antara dua garis tersebut yang saling tegak lurus. Jadi, yang jarak antara dua garis tersebut adalah EA dan juga FB. Atau bisa juga kita buat ruas garis baru P dan Q. P dan Q dapat dikatakan jarak EF dengan AB karena saling tegak lurus terhadap kedua ruas garis itu. Jadi jaraknya adalah EA PQ, FB. Baiklah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk A, kemudian tentukan jarak AB dan GH. Sama-sama kita ketahui AB dan HG merupakan garis sejajar. Bagaimana cara kita menentukan jaraknya? Menentukan jarak AB dan GH dilakukan dengan jarak terdekat antara dua buah ruas garis. Bagaimana kita menentukannya? Apabila jaraknya tersebut tegak lurus terhadap kedua garis. Misalnya BG merupakan jarak antara terdekat HG karena tegak lurus terhadap AB dan HG. Sama halnya dengan HA. Bagaimana cara menentukannya? Jarak AB dengan HG akan sama dengan AH akan sama dengan BG. Bagaimana cara mencari BG? Kita menggunakan teorema Pitagoras. BG kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah
FG kuadrat BG sama dengan akar BF-nya berapa? A. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat. Akar dari 2A kuadrat. Jadi akarnya adalah A akar 2. Jadi jarak antara AB dengan GH yaitu A akar 2. Jarak dua garis yang bersilangan. Jarak dua garis yang bersilangan apabila panjang ruas garis terpendek yang memotong kedua garis secara tegak lurus. Misalnya diketahui kubus ditanya tentukan jarak AB dengan CG. Misalnya sama-sama kita ketahui AB dan CG merupakan garis yang saling bersilangan. Jaraknya itu jarak terdekat yang saling tegak lurus. Maka jawabannya adalah BC. Mengapa BC? Karena AB tegak lurus terhadap BC. Sedangkan CG juga tegak lurus terhadap BC. Oleh karena itu jaraknya adalah BC. Jadi jawabannya jaraknya adalah BC. Karena AB tegak lurus dengan BC. Dan CG juga tegak lurus dengan BC. Jadi itu jarak terdekatnya. Selanjutnya yaitu jarak titik dan bidang. Ada dua kemungkinan jarak titik dan bidang. Yang pertama yaitu koplanar. Artinya titik tersebut terdapat dalam satu bidang. Misalnya di sini kita buat titik P. Maka titik P koplanar terhadap ABCD. Jika dia koplanar, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya yaitu non-koplanar. Non-koplanar apabila titik tersebut berada di luar bidang. Misalnya titik P terhadap bidang EFGH. Titik P terhadap bidang DCGH. Karena titik P terletak di luar bidang tersebut. Maka itu dikatakan non-koplanar. Misalnya diketahui sebuah titik A dan bidang V. Kemudian cara menentukan jaraknya, kita tarik garis A tegak lurus sehingga garisnya itu membentuk sudut 90 derajat. Dari sudut 90 derajat itu, maka jaraknya adalah AP. Karena itu tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat. Begini diketahui sebuah limas beraturan TABC dengan AB 6 cm dan TA di akar 28. Kemudian tentukan jarak T dengan bidang alas. Jarak T dengan bidang alas itu kan berarti T1. Sebelum kita menentukan T dengan T1, kita akan menentukan A dengan T1 untuk ya nanti sesudahnya. Pertama kita mencari AT1. AT1 merupakan 2/3 dari panjangnya AE. 2/3 dari panjangnya AE. Sama dengan 2/3 AE merupakan cara mencari AE menggunakan rumus Pitagoras, yaitu 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat di 2/3 akar 27. Ini sama dengan 2 akar 3. Setelah kita mengetahui AT1, maka kita akan mencari jarak T dengan bidang alas menggunakan T1. Itu kita menggunakan rumus Pitagoras. Rumusnya TA kuadrat dikurang A T1
kuadrat. Yang sama-sama kita ketahui, TA merupakan akar dari 28. Kita kuadratkan. Kemudian dikurang AT1 di 2 akar 3 kuadrat. Kan sama dengan 28 dikurang 12. Sama dengan akar 16. Sama dengan 4. Jadi jarak TT1 adalah 4.